Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Leoni. Di sini Bu Leoni akan membahas mengenai materi peran manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, serta manfaat sejarah itu apa. Itu ya. Langsung saja masuk ke dalam materi. Oke. Untuk yang selanjutnya itu ada peranan manusia dalam sejarah ya. Ini untuk materi sejarah lintas minat kelas 10. Peran manusia dalam sejarah itu, kalau kalian sering nonton drama Korea ya kan ya, itu layaknya seperti peran utama dalam drama ya. Kalau misal seandainya di sinetron ya, kayak contohnya yang lagi booming ya Mas Al gitu ya, sama Mbak Andin, itu adalah peran utama. Nah, peran manusia dalam sejarah itu sudah belum disampaikan berkali-kali bahwa manusia dengan sejarah itu tidak bisa dipisahkan ya kan ya. Manusia itu dianugerahkan akal pikiran, dan juga semua yang ada dalam manusia itu diciptakan, kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata yang nanti menghasilkan sebuah sejarah. Manusia dikatakan sebagai penggerak sejarah ya, dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang diinginkan oleh manusia tersebut. Peranannya dalam sejarah itu seperti yang tadi belum disampaikan, seperti pemeran utama dalam sebuah drama atau dalam sebuah sinetron gitu ya. Dengan kata lain, sejarah ya sejarahnya manusia, sejarah adalah sejarahnya manusia itu sendiri. Nah, menurut Muhammad Ali, sejarah itu meneliti dan menceritakan riwayat serta menceritakan perjalanan hidup manusia. Jadi nggak ada tuh sejarah hewan, itu nggak ada gitu ya. Jadi sejarah itu meneliti apa namanya, perjalanan hidup hewan. Hewan itu menceritakan perjalanan hidupnya sendiri, itu tidak ada. Kalau ada yang seperti itu berarti hanya cerita fabel gitu ya. Kalau untuk yang cerita mengenai sejarah kehidupan manusia, walaupun itu kehidupan pribadi, itu termasuk dalam sejarah. Oleh karena itu, manusia itu dikatakan sebagai pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah gitu ya. Nah, di sini Bu Leoni bisa contohkan untuk tokoh-tokoh penggerak dalam sejarah. Kan tadi belum sampaikan bahwa manusia itu adalah penggerak dalam sejarah. Nah, di sini ada tokoh penggerak yang terkenal. Contohnya untuk yang dari kita ya, ada yang jelas Insinyur Soekarno gitu ya, mungkin kalian tahu. Terus ada Jenderal Sudirman ya kan, ada Muhammad Hatta. Terus untuk yang kerajaan-kerajaan ada Raden Wijaya, Raden Fatah, ada Sultan Agung, dan seterusnya. Kalau untuk yang dari luar negeri, mungkin kalian pernah mendengar Alexander Agung ya, yang dari Roma. Terus ada Mahatma Gandhi yang dari India, sama ada Adolf Hitler itu yang dari Jerman ya. Nah, dalam proses gerak sejarah tidak dapat dipungkiri lingkungan alam yang ada di sekitar manusia itu juga mempengaruhi sejarah tersebut gitu ya. Misalnya dalam bentuk iklim atau cuaca, sumber daya alam yang ada di sana, terus sama bencana alam. Misal di sini dicontohkan adalah di Indonesia misal ya, iklim di Indonesia kan tropis. Tanahnya juga subur. Mungkin kalau kalian sering mendengar lagu-lagunya bapak ibu kalian yang lagu-lagu lawas gitu ya, pernah mendengar lagu Kus Plus, tanahnya subur, bukan lautan, hanya kolam susu dan sebagainya. Itu menceritakan kehidupan yang ada di Indonesia gitu. Nah, kondisi Indonesia yang seperti itu juga mempengaruhi sejarah yang ada di Indonesia gitu ya. Sejarah yang di Indonesia itu berbeda dengan sejarah yang ada di misal di Antartika atau di Amerika atau di Cina gitu ya, karena dari kondisi iklimnya saja kita berbeda dengan mereka gitu. Nah, di sini manusia itu manusia itu sendiri adalah sebagai penggerak
ya, yang dipengaruhi oleh lingkungannya, lingkungan sekitar, sumber daya alam dan sebagainya. Tapi manusia karena dibekali dengan akal, manusia itu dapat mengatasi dampak-dampak yang merusak dari perilaku alam, yang sebagian besar perilaku perusakan itu dari manusia itu sendiri. Nah, jadi bisa disimpulkan dari peranan manusia dalam sejarah itu adalah manusia itu adalah penggerak dalam sejarah. Kalau manusianya nggak bergerak, berarti tidak akan ada sejarah, gitu kan ya. Kalau manusianya diem aja, sejarahnya itu ya nggak ada. Soalnya manusia tidak melakukan kegiatan apapun, gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin yang kemarin sudah Bulani sampaikan mengenai konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Sudah boleh disampaikan kemarin ya, bahwa antara ruang itu dikatakan sebagai tempat, ya kan, waktu dan juga manusia tidak ada yang bisa dipisahkan. Belum diulangi lagi ya. Jadi kalau manusia ruangnya itu dihilangkan, terus dia di mana dong? Di awang-awang. Awang-awang juga sebuah tempat, sebuah ruang. Di angkasa juga sebuah ruang, ya kan ya. Jadi kalau seandainya waktunya dihentikan, ya mati. Jadinya antara manusia, ruang dan waktu tidak bisa dipisahkan. Terus untuk yang selanjutnya, konsep waktu dalam sejarah itu mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan, gitu ya. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan ini adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Jadi perkembangan itu tidak muncul begitu saja atau tidak berdiri sendiri. Dalam hal ini, perkembangan dalam sejarah itu akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya perkembangan itu dicontohkan dari perubahan yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Misal nih, untuk yang yang kembangan itu adalah perubahan dalam penggunaan kapak pada masa para aksara. Mungkin pernah kalian pelajari ketika kelas 7 ya. Pada masa pra aksara, kapaknya ketika masa Paleolitikum kapaknya kasar. Terus berkembang ke masa Mesolitikum jadi setengah halus. Berkembang lagi ke masa Neolitikum menjadi kapak halus. Oke, jadi untuk konsep waktu perkembangan, contohnya adalah penggunaan kapak pada masa praaksara, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kesinambungan. Kesinambungan yaitu suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Jadi dengan kata lain, kondisi tersebut itu misalnya adalah praktek sosial tertentu yang menunjukkan adanya kontinuitas atau kesinambungan, gitu. Jadi sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat diwariskan terus, tapi tidak melahirkan kondisi baru. Misal kayak apa ya? Kayak semacam mitos-mitos kayak gitu ya. Misal pamali gitu, itu kan sebuah kalau ada kata-kata pamali kayak gitu kan sebuah apa namanya, kebiasaan yang diwariskan turun-temurun sampai anak cucu nanti terus diturunkan lagi dan tidak melahirkan kondisi baru, tetap sama. Jadi yang misal namanya pamali nggak boleh makan di tengah-tengah pintu, pamali kayak gitu kan, itu tidak akan melahirkan kondisi yang baru. Jadi pamalinya tetap sama, gitu. Terus yang selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi pengulangan itu bukan berarti peristiwanya berulang, tetapi fenomenanya yang sama, gitu ya. Kalau ini dikatakan sebagai sejarah berulang.
Jadi bukan sejarah peristiwanya itu sama persis, bukan, tetapi istilahnya fenomenanya itu hampir sama dengan yang pernah terjadi. Ibaratnya kalau kita itu hampir sama, mirip-mirip dengan kata-kata dejavu, dejavu gitu ya. Pernah dengar dejavu ya? Itu modelnya kayak gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa kemarin Buni juga menjelaskan bahwa sejarah itu sifatnya itu ya, unik, abadi, sama penting, ya kan ya. Nah, kalau ada pengulangan ini apa nggak berbenturan dengan yang sifat yang unik, Bu? Unik kan hanya terjadi satu kali. Ya, oke. Karena sejarah itu sifatnya unik atau terjadi satu kali, makanya Bruni tadi katakan bahwa ini adalah sebuah pengulangan fenomena, bukan pengulangan peristiwa sejarah. Jadi, seandainya kalian itu kan waktu itu Bruni contohkan kalau peristiwa sejarah itu unik, contohnya adalah hari kelahiran kalian. Kalian lahir kalian cuma satu kali kan, jadi nggak mungkin ada pengulangan kalian lahir kembali. Aku udah sebel banget aku sama itu, aku kepingin lahir kembali, pengen mengulang, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi yang namanya pengulangan itu adalah pengulangan fenomenanya, bukan pengulangan peristiwanya, karena seperti yang kita tahu bahwa sejarah itu punya sifat yaitu unik. Unik itu hanya terjadi satu kali. Terus yang selanjutnya perubahan. Perubahan yaitu ketika masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Jadi perubahan itu adalah yang sebelumnya dengan yang sekarang itu berbeda gitu. Jadi berubah. Hal itu terjadi karena praktek lama dinilai tidak memadai atau sudah ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan atau tata kehidupan yang sekarang gitu ya. Nah, kalau sekarang itu misal contohnya Bu Leoni adalah terkait dengan penggunaan senjata atau kapak ya. Untuk kapak-kapak yang zaman sekarang kan sudah menggunakan besi gitu kan, menggunakan alat dari besi atau logam. Kalau kita masih tetap menggunakan alat dari batu, itu istilahnya sudah tidak efisien lagi, terlalu lama nantinya gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Jadi kita tahu ya bahwa sejarah itu bukan cuma catatan mengenai peristiwa yang terjadi di kehidupan kita aja gitu kan ya. Tapi catatan-catatan peristiwa di masa lalu itu menunjukkan adanya perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia, sejarahnya kita. Nah, perubahan itu adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan itu dapat terjadi cepat atau lambat. Cepat itu berarti revolusi, sedangkan kalau lambat itu berarti evolusi, gitu ya kan? Nah, sedangkan kita tahu bahwa setiap peristiwa sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisahkan dari peristiwa yang lain. Istilahnya adalah hukum sebab akibat. Ya kan ya? Nah, rangkaian peristiwa yang ada itu merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Penerapan konsep berkelanjutan itu misal bisa kita lihat dari peran pemuda Indonesia ya sebagai penggerak perubahan. Contohnya itu adalah ketika para pemuda di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Terus ketika pada waktu momentum Sumpah Pemuda, kemudian para pemuda juga yang melakukan reformasi tahun 98 yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto dan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau keberlanjutan itu berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Nanti akan belum digambarkan ya. Jadi istilahnya adalah keberlanjutan itu digambarkan dengan sebuah garis lurus karena hidup itu berlanjut terus, sedangkan perubahan itu digambarkan dengan pola yang zigzag gitu, karena perubahan itu terjadi tidak mulus gitu kan ya. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih dari peristiwa di masa lalu
gitu kan ya. Misal kalau kalian itu mau membandingkan prestasimu itu sebenarnya seperti apa sih yang dulu sama yang sekarang gitu kan, dibandingkan, oh ada perubahan gitu, gitu kan ya. Kalau kita mau melihat perubahan itu harus membandingkan dua atau lebih sesuatu gitu. Nah, selain kita membahas mengenai perubahan dan keberlanjutan, kita juga membahas mengenai periodisasi. Periodisasi itu adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi, cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu namanya adalah periodisasi. Nah, periode sejarah itu ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan berfungsi menghubungkan periode-periode sejarah tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Periodisasi sejarah Indonesia dari masa Praksara hingga masa Islam. Masa Islam itu adalah lanjutan dari masa Hindu-Buddha. Sedangkan Hindu-Buddha itu adalah lanjutan dari masa Praksara. Dan seterusnya. Itu namanya periodisasi. Jadi kalau dalam sejarah itu berdasarkan bab-bab. Periodisasi itu maksudnya pembabakan, pembagian gitu kan ya, biar kalian itu tidak tercampur aduk sejarahnya. Misal kalian sekarang ini kan membahas mengenai perubahan dan keberlanjutan, hanya itu saja. Sedangkan nanti setelah ini kita membahas mengenai misal zaman Praksara, terus zaman Hindu-Buddha, terus zaman Islam dan seterusnya. Itu namanya periodisasi, yaitu menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi periodisasi itu pembabakan atau mungkin bahasanya itu adalah pengelompokan agar tidak tercampur antara sejarah yang satu dengan sejarah yang lain, gitu ya. Nah, yang selanjutnya manfaat sejarah manusia untuk masa kini itu adalah sebagai panduan moral dan politik. Ya, kita tahu ya, sebagai panduan moral dan politik pasti banyak sekali hal-hal yang kita petik dari adanya sejarah masa lalu. Terutama kalau misal seandainya, kalau misal kalian ada yang tertarik dengan kehidupan politik, mesti lebih membaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik. Kita bisa lihat hal-hal positif dan hal-hal negatif dari semua sejarah yang sudah dilalui oleh bangsa kita. Terus yang kedua, manfaatnya adalah sarana mengenal lebih dekat bangsa kita sendiri serta mengenal bangsa lain. Gitu ya. Jadi kita kalau kepingin mengenal bangsa kita, bangsa Indonesia, ya kita harus lihat sejarahnya. Kalau kita kepingin melihat bangsa lain, misalnya ada yang suka banget sama Korea, kalian coba deh lihat dulu sejarahnya Korea seperti apa. Asik sebenarnya kalau belajar sejarah. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, manfaatnya adalah memperkokoh identitas bangsa. Gitu ya. Jadi semakin kita mengetahui sejarah, semakin kita itu yakin, dan keyakinan kita itu akan memperkokoh identitas bangsa kita. Yang keempat, latihan berpikir menyeluruh atau berpikir-pikir holistik dan multi perspektif. Jadi dari sini kalian nanti akan diajarkan bahwa sejarah itu mengajarkan kita untuk berpikir secara keseluruhan, tidak berpikir pendek istilahnya kayak gitu, dan berpikir multi perspektif. Multi perspektif itu maksudnya tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi harus dilihat dari sisi yang lain. Misal seandainya kita melihat ada teman yang tidak masuk, kok ini anak nggak masuk terus nggak pernah ikut mapel, nggak pernah absen dan sebagainya. Nah, kita harus bisa multi perspektif. Oh, mungkin dia itu misal dari segi ilmu agama, dia sedang mempelajari ilmu agama, makanya dia itu tidak mau ikut dalam mapel ini misal ya. Atau mungkin dari segi ekonomi, oh mungkin dia nggak punya paketan. Mungkin kalau dari segi sosial dia sedang merasa minder. Terus dari segi yang lain misal gitulah ya. Pokoknya intinya dari segi ilmu biologi misal, mungkin dia lagi puber, dia lagi habis putus bu, jadinya dia nggak mau itu ikut pelajaran dulu bu, kayak gitu. Jadi kita harus bisa motif melihat satu masalah itu dari berbagai sisi. Terus yang selanjutnya, yang kelima, manfaatnya adalah melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, ini kemarin sudah kalian bahas diakronik dan sinkronik ya kan ya.
Diakronik itu apa? Diakronik itu adalah intinya memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Cara berpikir diakronik ini adalah cara berpikir yang runtut, yang kronologis ya. Jadi cara berpikir kronologis dan cara berpikir diakronik itu sebenarnya sama. Ya kan ya, mungkin yang kemarin belum dicontohkan di video ketika kalian melihat berita, menonton berita itu adalah kalian harus menyampaikan urutan peristiwa itu harus secara runtut gitu. Tapi dalam ruang yang sempit, dalam bidang satu bidang saja, misal kayak gitu, itu namanya diakronik. Tapi kalau sinkronik itu adalah kita melihat satu masalah itu dilihat dari berbagai macam sudut pandang, atau dikatakan melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu gitu. Yang dimaksud dengan melebar dalam ruang itu maksudnya ruang ilmunya itu lebar dari berbagai macam ilmu, tapi waktunya itu sempit ditentukan gitu ya. Misal contohnya kalau sinkronik seperti ini, beliau ini akan mengkaji masalah PPDB di mana tahun 2021. Sudah beliau ini tetapkan tahun 2021 gitu kan, berarti itu namanya sinkronik. Dan mengkaji masalah PPDB, kalau kita melihat dari cara berpikir sinkronik itu kita kupas dari seluruhnya, dari sisi ekonomi, terus dari sisi agama, dari sisi apa dan seterusnya, itu kita kupas. Kalau diakronik bedanya memanjang dalam waktu itu menyempit dalam ruang, itu maksudnya seperti ini. Contohnya, beliau ini akan membahas mengenai PPDB di SMA 1 gitu kan, SMA 1 Aji Barang. Itu beliau ini harus membahas dari awal PPDB pertama kali di SMA 1 Aji Barang sampai sekarang. Jadi waktunya itu lama. Kalau kita mau membahas mengenai diakronik, itu harus membahas dari awal sampai terakhir. Tapi kalau kita membahas sejarah dari ilmu sinkronik, itu hanya membahas di tahun yang ditentukan